Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan PCP Manual Tech. Beberapa waktu yang lalu atau pada video sebelumnya saya membuat sebuah pengapian mobil dari bahan perangkat pengapian motor. Namun saya katakan perangkat tersebut sebuah perangkat pengapian yang pasif. Kenapa pasif? Karena di situ tidak ada yang namanya perangkat centrifugal edge venter dan vacuum edge venter. Maka itu saya katakan pasif. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat perangkat pengapian mobil dari perangkat pengapian motor juga dengan 4 buah pulser, 4 buah CDI dan 4 buah coil, akan tetapi sifatnya adalah aktif, yang mana di situ ada perangkat centrifugal edge venter dan vacuum edge venter. Kebetulan di sini saya ada bahan delco esi dari Kijang 5K. Ini harganya murah dan ini masih baru, masih komplit utuh. Ini sudah CDI, masih utuh. Nanti yang kita pakai hanyalah casingnya dan centrifugal edge venter, vacuum edge venter dan dudukan CDI mungkin. Langsung kita eksekusi aja ini. Kita lepas semua perangkat yang ada di dalam sini. Ini CDI dan pulsernya nanti enggak kita pakai. Kita lepas snap ring yang ada di dalam sini yang buat kunci vacuum edge venter. Kemudian kita lepas vakumnya. Kemudian kita lepas dudukan CDI di sini. Ini sebenarnya pakai delco yang masih platina juga bisa, tapi kebetulan saya bahannya cuma ada ini, jadi yang saya gunakan untuk eksperimen saya pakai yang seadanya aja. Ini kita simpan bautnya. Nah, ini yang kita pakai, ini dudukan CDI-nya. Nanti centrifugal edge venter juga kita gunakan. Ini centrifugal edge venter kita gunakan. Kemudian vakumnya juga kita gunakan, dudukan vakumnya. Ini kita pakai, ini seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika terjadi kevakuman dari karburator, ini akan tertarik seperti ini. Kemudian setelah perangkat yang ada di dalam delco esi ini kita lepas, kita membuat bracket ataupun dudukan untuk pulser di sini dari bahan aluminium. Seperti apa bentuknya bracket? Seperti ini. Nah, oke teman-teman, berhubung kali ini tujuan kita adalah eksperimen, maka yang saya gunakan adalah bahan-bahan yang mudah kita dapatkan ataupun barang-barang yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur barang bekas yang tidak terpakai. Berhubung di sini saya adanya puli dan di sini kebetulan pulinya dari bahan aluminium, maka saya pengen menggunakan
menggunakan puli bekas ini, puli bekas kompresor ya. Puli bekas ini sebagai dudukan pulser atau dudukan sensor yang nanti akan kita pasang di sini. Kita gabungkan Delco SI atau rumah Delco ini dengan puli ini sebagai dudukan sensor. Puli ini diameternya ataupun ukurannya, kalau teman-teman pengen cari, ini diameternya yang 102 mili, kemudian diameter dalamnya ini 49 mili, kemudian diameter lubangnya ini adalah 26 mili ya, mendekati 1 inci. Kebetulan diameter lubang as ini sama dengan diameter lubang as Delco atau lubang rotor yang ada di dudukan CDI sini. Kebetulan sama, maka saya memilih bahan ini sebagai dudukan pulser yang nanti akan kita gabungkan di sini. Seperti ini nanti proses penggabungannya. Kita geser ke ruangan sebelah ya, ke bagian bubut. Seperti inilah dudukan pulser dari bahan pule tadi. Ini sudah kita sesuaikan jaraknya dan ini sudah kita senai. Kemudian bagian belakang sini juga sudah saya kasih coakan sebagai ruang untuk pergerakan vacuum expander. Kemudian setelah itu coba kita ukur. Coba ini dudukan CDI kita pasang di rumah Delco, kemudian dudukan pulser kita coba pasang di sini. Namun ternyata di sini ada kendala, ada terjadi gap. Dudukan pulser ini tidak bisa menyentuh dudukan CDI sini. Coba kita ukur berapa lebar gapnya. Ternyata kedalaman ini 19 mili ya, 19 mili. Kemudian kita ukur ketinggian ini, ketinggian dudukan pulser. Ternyata di sini 17 mili ya. Ternyata di sini 17 mili, maka gap antara jarak antara dudukan pulser dengan dudukan CDI di sini sekitar 2 mili. Jadi harus ada pemotongan di bagian sini. Bagian rumah Delco ini harus kita potong minimal 2 mili. Lebih dari 2 mili lebih baik, karena biar tidak terjadi gesekan ketika vacuum expander itu sendiri bekerja, tidak terjadi gesekan antara rumah pulser dengan bodi Delco ini. Selanjutnya kita potong aja bagian sini pakai gerinda. Seperti inilah teman-teman bodi Delco yang sudah kita potong.
Mohon maaf tadi nggak sempat merekam proses pemotongannya, tapi cukup mudah, tinggal kita potong pakai gerinda sesuai dengan alur yang ada di sini, sesuai dengan garis yang sudah ada di sini, tinggal kita potong seperti itu saja. Kemudian coba kita tempelkan bracket body Delco ini ke sini ya, ke dudukan platina. Nanti masih terjadi gesekan enggak antara bracket pulser dengan body Delco ini. Ternyata aman teman-teman. Di sini masih ada gap, masih ada celah gap sekitar 2 mili. Jadi nanti ketika vacuum expander ini bekerja ataupun dudukan pulser ini bergerak, tidak terjadi gesekan, atau antara body Delco dengan dudukan pulser ini tidak terjadi gesekan karena masih ada celah ataupun gap. Coba kita pasang vakumnya, kita terapkan di sini. Masih aman juga teman-teman, masih ada gap juga. Kemudian cupnya kita pasang juga. Jadi kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Hasil akhirnya casingnya bentuknya seperti ini, tapi ini baru casing ya. Nanti masih kita isi dalamnya, ini kita pasang pulser, kita pasang perangkat-perangkat yang lain yang ada di sini. Setelah kesemuanya ataupun casing sudah kita buat, kita mulai mengisi ataupun memasang perangkat-perangkat yang harus kita pasang seperti pulser dan lain sebagainya. Jadi nanti kita pasang di sini. Ini pulser menggunakan Tiger, masih sama dengan yang kemarin. Nah teman-teman, seperti ini bentuknya ketika pulser sudah terpasang, kemudian vacuum expander juga sudah terpasang. Ini sudah saya kencangkan semua baut-bautnya. Kemudian setelah itu kita tes vacuum expander ini bekerja atau tidak dengan cara kita beri kevakuuman di sini. Ditarik pakai mulut, nanti teman-teman perhatikan di sini ada pergerakan atau tidak ya. Coba saya tarik terus teman-teman perhatikan. Teman-teman, ketika saya beri kevakuuman di sini, di bagian pulser sini ada pergerakan, itu tandanya vacuum expander bekerja dengan baik. Setelah itu kita sambung kabel-kabelnya dengan cara disolder. Oh ya, ini untuk pengapian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita solder. Untuk nomor 1 saya kasih warna hitam, kabel warna hitam. Untuk nomor 2 saya kasih kuning. Untuk nomor 3 saya kasih warna hijau. Untuk nomor 4 saya kasih warna biru. Ini penyolderan sudah selesai, tinggal kita rapikan saja. Tinggal kita rapikan kabel-kabelnya saja. Nah teman-teman, penyolderan yang saya lakukan sudah selesai. Kabel-kabel juga sudah saya rapikan, ini seperti ini.
Kemudian di ujung sini saya kasih soket. Soket ini saya ambil dari, kebetulan saya punya power supply bekas. Saya ambil dari sini, saya ambil dari power supply komputer bekas biar nanti mempermudah untuk pemasangannya di rangkaian CDI. Kemudian untuk yang terakhir di bagian Delco SI ini kita tinggal membuatkan trigger. Atau biasanya rotor atau pick up pulser. Nanti dari bahan besi biar ada terjadi daya tarik, menarik dan magnet antara trigger dan pulser. Oh ya, jarak dari trigger ini nanti kurang lebih 0,5 mili ya antara trigger dengan pulser ini jaraknya, gapnya itu sedekat mungkin. Oke teman-teman, selanjutnya kita buat triggernya. Seperti inilah teman-teman bentuk daripada trigger yang saya buat. Ini dari rotor bawaan Delco SI yang saya modifikasi, saya potong, kemudian saya tempeli plat besi 3 mili, kemudian saya repeat biar nggak lepas. Seperti ini bentuknya. Kemudian saya spray pakai cat spray biasa, dan jarak daripada trigger ini dengan pulser sangat dekat, bisa teman-teman lihat. Bisa teman-teman lihat gap antara trigger dan pulser sangat dekat. Di sini saya ukur sekitar 0,5 sampai 0,7 mili. Ini sudah proses pembuatan Delco SI sudah selesai, ini tinggal kita pasang aja. Dan ini penutupnya pakai kap pralon 3 inci, tinggal seperti ini. Kemudian kita baut, sudah saya kasih lubang, tinggal kita baut. Ini yang dari bahan Delco SI model CDI ya. Kemudian kalau yang ini lagi proses juga, ini dari bahan Delco SI yang masih platina. Sementara pulser belum saya pasang semuanya. Sama sebenarnya, sama. Ini yang CDI, ini platina. Yang kita pakai cuma casing sama as Delco, vacuum adventure dan centrifugal adventure. Selanjutnya kita coba pasang. Ini kita colokkan ke perangkat CDI. Ini kita pasang di mesin, nanti nyala atau tidak. Itulah teman-teman proses modifikasi daripada Delco SI. Seperti yang teman-teman lihat, prosesnya sangat mudah dan murah karena saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti yang teman-teman lihat juga, tadi saya menggunakan barang-barang bekas. Untuk pembuatan Delco SI mungkin saya cukupkan sekian, dan sampai ketemu di part 2 tentang diagram atau skema kelistrikan atau proses perakitan CDI, coil dan lain sebagainya. Sampai ketemu di part 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.